Oke, selamat sore semuanya ya. Jadi ini adalah sesi pertama dari webinar dari tim 4 dan tema yang akan dibawakan hari ini adalah tentang upacara adat. Nah, untuk narasumber yang pertama itu ada Ananda Sofia, yang kedua ada Julian Fernando, dan yang ketiga ada Wahyu Erik, yang ketiga ada Adnan Maulana, dan yang terakhir ada Nanda Zainur Rohman. Oke. Jadi untuk topik yang dibawakan oleh Mbak Nanda kali ini yaitu tentang upacara Ngaben Bali, yaitu upacara adat. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah umat Hindu yang ada di Bali. Oke. Eh, Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mbak Nanda apa sudah ready untuk memaparkan presentasinya? Ya, Kak. Oke, Mbak Nanda ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Vicky. Jadi saya akan mempresentasikan tentang upacara adat Ngaben dari Bali. Upacara Ngaben dari Bali. Apa sih upacara Ngaben dari Bali itu? Bagi yang tahu, yaitu dimulai dari daftar isi dulu. Mulai dari yang pertama yaitu asal-usul upacara Ngaben. Yang kedua pengertian upacara Ngaben. Yang ketiga tujuan upacara Ngaben. Yang keempat jenis upacara Ngaben. Dan yang terakhir proses upacara Ngaben. Lanjut, asal-usul upacara Ngaben. Jadi asal-usul upacara Ngaben itu ialah dilakukan oleh Baratayuda, yaitu keturunan Kaisar India, sekitar 400 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa upacara kremasi ini akan membawa kembali tubuh almarhum ke dasar alami tubuh. Ini berkaitan dengan energi panas, air, angin, bumi, dan alam. Umat Hindu juga percaya bahwa upacara Ngaben ini akan dibebaskan dari perbuatan buruk selama hidup di dunia. Tak lain, tujuan untuk mengantarkan mereka ke surga dan reinkarnasi menjadi pribadi yang lebih baik. Lambat laun, upacara Ngaben ini mulai masuk ke Bali pada abad 8 dan diwariskan secara turun-temurun. Di era modern ini, kebudayaan Ngaben masih terus dilakukan dan menjadi tradisi agama Hindu di Bali. Lanjut, pengertian upacara Ngaben. Jadi pengertian upacara Ngaben adalah upacara balikan roh leluhur ke tempat asalnya, yang sering disebut palebon. Tanah, palebon artinya menjadikan pratiwi atau biasa disebut abu untuk menjadikan tanah itu menjadi dua cara, yaitu dengan cara membakar atau biasa disebut ngaben, dan cara menanam ke dalam tanah atau biasa disebut mentanam. Tujuan upacara ngaben. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat rahra sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca maha butahi, alam ini dan bagi atma dapat cepat menuju alam fitra. Landasan filosofis Ngaben secara umum adalah Pancasada, yaitu 5 kerangka dasar. Agama Hindu yaitu Brahman, Atman, Karmapa, Tarsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus, Ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara Ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca maha putra kepada sang pencipta. Ngaben juga sering disebut fitrah, yada, lontar, yama purnama, dan takwa. Fitrah yang artinya leluhur atau orang mati, sedangkan yada adalah persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Jenis-jenis upacara Ngaben. Ngaben yang pertama yaitu Ngaben Sawawedana. Sawamedana merupakan upacara Ngaben yang melibatkan jenazah utuh tanpa dikubur terlebih dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan dalam kurun 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Namun, terdapat pengecualian pada upacara dengan skala utama, yang persiapannya membutuhkan waktu hingga sebulan. Sehingga keluarga mempersiapkan segala hal untuk upacara jenazah akan diletakkan di balai adat yang berada di masing-masing rumah.
Jenazah juga akan dilengkapi dengan ramuan tertentu yang ditujukan untuk memperlambat pembusukan jenazah. Kemudian, selama jenazah masih berada di balai adat, pihak keluarga biasanya masih memperlakukan jenazah seperti masih hidup. Misalnya membawakan kopi, memberi makan di samping jenazah, membawakan handuk, dan pakaian. Mereka akan memperlakukan jenazah layaknya manusia hingga digelarnya upacara papegatan. Yang kedua, ngaben asti wedana, yaitu upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Sesuai dengan penjelasannya, upacara ini dilakukan jenazah sebelum setelah dikubur. Upacara ini juga biasanya dilakukan bebarengan dengan upacara ngahga atau upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan. Namun, setiap daerah di Bali atau masyarakat Hindu memiliki tradisi dan aturan yang berbeda-beda, sehingga tradisi dan aturan desa setempat akan berbeda dengan desa lainnya. Yang ketiga adalah swasta. Swasta merupakan upacara ngaben tanpa melibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Upacara jenis ini biasanya dilakukan dengan beberapa hal, seperti meninggal di luar negeri atau di tempat jauh. Jenazah tidak ditemukan, dan lain-lain. Pada upacara ini, jenazah biasanya digantikan dengan kayu cendana yang akan dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan dari orang yang akan dilakukan upacaranya. Lanjut, dan yang terakhir, ngelunggah. Upacara jenis ini biasanya digunakan untuk anak yang belum tanggal gigi. Nah, sebagai tambahan informasi, proses upacara ngaben yaitu ada 5. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, pemasangan lembu kayu. Yang ketiga, pembakaran atau kremasi. Yang keempat, ritual kebudayaan. Dan yang terakhir, perlu dilaksanakan segera. Jadi, dalam proses upacara ngaben itu harus dilaksanakan segera mungkin karena jenazah mungkin agar tidak jadi busuk atau uh, tidak baik untuk disimpan agak lama. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Nanda atas pemaparannya yang sangat luar biasa tadi. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai topik yang Mbak Nanda bawakan nih. Karena topiknya menarik ya. Karena saya yang orang Bali juga eh, melihat Mbak Nanda yang research sedemikian rupa, effortnya itu sangat bagus sampai Mbak Nanda tuh tahu jenis-jenis dari upacara adat Ngaben ini gitu. Jadi mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya ke Mbak Nandanya langsung. Ya, boleh. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya ada pertanyaan Mbak Nanda. Jadi misal itu kan tadi ngelungah itu kan acara buat anak yang belum tanggal gigi ya. Jadi kalau misal dia masih bayi nih gitu, dia ikutnya ke tanggal gigi juga atau gimana? Biasanya sih iya, karena dia masih bayi ya, jadi termasuk di upacara ngelunggah. Oke, Mbak Nanda, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang lainnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya ya ke Mbak Nanda. Eh, jadi nggak ada yang ingin ditanyakan dan mungkin kita langsung ke materi berikutnya yaitu Mas Julian Fernando ya dengan upacara bakar batu dari Papua. Mas Julian Fernando, apa udah siap untuk memaparkan presentasinya? Siap, Mas. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mas Vicky atas waktu yang telah diberikan. Sekali lagi saya akan Mohon maaf, saya Mas Julian. ya. Suaranya kurang terdengar jelas. Tes tes. Apakah terdengar? Masih kecil. Sebentar. Tes tes. Dengar? Oh, ya udah, Apakah masih better kecil? lah. Ya masih kecil cuman better, nggak apa-apa. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Julian Fernandeka Pancaputra. Saya berasal dari Surabaya dan bersekolah di SMKN Negeri 1 Surabaya. Dan pada topik pembicaraan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang upacara bakar batu di Papua. Untuk penjelasan sendiri, tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua, pegunungan yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, kelulusan, bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti kelahiran, perkawinan adat, penebatan kepala suku, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Mengapa disebut dengan upacara bakar batu? Disebut bakar batu karena benar-benar dibakar hingga panas, membara, kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan ini, batu akan dibakar hingga panas membara dan dimasukkan seperti bahan-bahan makanan dan lain-lainnya. Nah, untuk pertanda sendiri, babi yang akan dimasak tidak langsung disembelih, tetapi dipanah terlebih dahulu. Bila babi langsung mati, maka pertanda acara akan sukses. Tapi bila tidak langsung mati, maka pertanda acara tidak bakalan sukses. Jadi ada pertanda di Papua bila babinya tidak langsung mati, itu acaranya tidak akan sukses, tidak akan sukses. Namun bila babinya itu tidak mati itu apa ya? Nggak sukses. Bila langsung mati itu sukses. Seperti itu. Setelah matang, biasanya setelah dimasak selama 1 jam, semua anggota suku berkumpul dan membagi makanan untuk dimakan bersama di lapangan tengah kampung, sehingga bisa mengangkat solidaritas dan kebersamaan rakyat Papua. Nah, untuk masalah kehalalan bagi masyarakat umat muslim di dalam Papua, jadi di sebagian masyarakat pedalaman Papua yang beragama Islam atau saat menyambut tamu muslim, daging babi bisa diganti dengan daging ayam, bebek, domba, atau kambing, atau bisa pula dimasak secara terpisah dengan babi. Hal seperti ini contohnya dipraktikkan oleh masyarakat adat Walesi di Kabupaten Jayawijaya untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, untuk penyebutannya sendiri di masing-masing daerah Papua, di dalam Papua, mereka mempunyai penyebutannya sendiri-sendiri, masing-masing. Nah, untuk di daerah Paniai, contohnya, mereka menyebut upacara bakar batu dengan sebutan Gapia. Dan untuk di daerah pedalaman Wamena, mereka menyebut upacara bakar batu ini dengan sebutan Kit Oba Isogwa. Tempat berlangsungnya upacara. Nah, untuk tempat berlangsungnya upacara sendiri, tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman atau pegunungan seperti di Lembah Baliem, Lanijaya, Duga, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Talikara, Yahukimo, dan lain-lain. Nah, untuk fun fact sendiri, hingga saat ini tradisi bakar batu masih terus dilakukan dan berkembang juga untuk digunakan menyambut tamu-tamu penting yang berkunjung, seperti bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan tamu penting lainnya.
Nah, untuk proses ritual, itu yang pertama, batu ditumpuk di atas perapian dan dibakar sampai kayu bakar habis terbakar dan batu menjadi panas atau kadang sampai merah membara. Yang kedua, bersamaan dengan itu, warga yang lain menggali lubang yang cukup dalam. Yang ketiga, batu panas tadi dimasukkan ke dasar lubang yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang. Yang keempat, di atas batu panas itu ditumpuk daun pisang dan di atasnya diletakkan daging babi atau daging yang bisa atau daging yang saya sebutkan tadi diganti dengan daging ayam, daging kambing, daging domba, daging bebek, itu bisa diganti dengan itu. Sudah diiris-iris. Yang kelima, di atas daging ditutup daun pisang, kemudian di atasnya diletakkan batu panas lagi dan ditutup. Yang keenam, di atas daun ditaruh ubi jalar atau batatas, singkong, atau ipere, dan sayuran lainnya, dan ditutup daun lagi. Di atas daun paling atas ditumpuk lagi batu panas, dan terakhir ditutup daun pisang dan alang-alang. Thank you for your attention, atau terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya materi yang dibawain sama Mas Julian. Saya baru dengar sih upacara yang dibawain sama Mas Julian ini tadi. Sangat menarik sih, cuman gini. Tadi kan bisa, ini kan kalau misal kita bicaranya soal adat nih, yang mereka pakai itu kan babi nih, ya kan, untuk acara inti pokoknya gitu. Kalau misal digantinya pakai ayam, bebek, itu sempat terjadi apa ya? Perbedaan pendapat yang tidak memperbolehkan atau gimana gitu. Soalnya kan kalau misal kita bicaranya soal tentang adat itu agak gimana ya? Agak apa sih panas gitu. Temurun dari ya. Heeh. Nah, itu gimana tuh? Boleh dijelasin, Mas? Jadi untuk masalah tersebut sebenarnya bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Seperti berkomunikasi antara pedalaman yang lain dengan yang lain. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang inti dari upacara bakar batu ini adalah untuk menyatukan masyarakat Papua yang sudah saya sebutkan tadi, untuk solidaritas dan uh, untuk penyambutan acara-acara penting lainnya seperti tamu, presiden, itu itu intinya. Jadi tidak ada masalah terkait pergantian daging babi, daging ayam, itu sebenarnya tidak masalah. Namun yang jadi masalah tersebut adalah mungkin ada pergantian cara mereka menggunakan daging tersebut ya. Jadi yang sudah diturunkan oleh leluhur mereka diganti dengan daging yang sudah uh, apa daging yang mereka tidak pakai sebelumnya. Jadi agak aneh gitu bagi mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Julian ya atas jawabannya. Jadi lebih ke nilai hubungan sosialnya yang ditonjolkan ya, tidak masalah jadi komponen apa yang digunakan gitu. Oke, terima Benar sekali. kasih. Terima kasih. Bagaimana yang lainnya, partisipan yang lainnya mungkin ada pertanyaan untuk Mas Julian? Boleh langsung bertanya. Atau mungkin bisa dituliskan di chat box ya, nggak apa-apa. Eh, Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin langsung dilanjut ke next narasumber aja ya. Ini kayaknya Mas Wahyu Erik ini terlempar, sedang ada kendala jaringan. Jadi kita ke pemateri selanjutnya aja ya. Mas Nanda Zainur Rohman, apa Iya, udah Kak. siap memaparkan materinya? Oh, siap, Kak. Oh oke. Share screen-nya bakal dibantu sama rekannya Mbak Nanda ya. Oke. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nanda Jena Rohman, asal instansi saya SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang upacara Dahau Kalimantan Timur. Next. Bisa dilanjut, Mbak, ke slide yang baru. Mengenal uniknya tradisi upacara Dahau. Berbicara tentang budaya Kalimantan, memang mempunyai tradisi yang sangat unik di setiap sukunya. Salah satunya suku Dayak yang berada di wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Kehidupan suku Dayak yang jauh dari akses informasi dan jaringan dan jarang terekspos. Ternyata banyak budaya yang menarik untuk diketahui. Adat istiadat yang dimiliki oleh suku Dayak sangat kental terlihat dari bagaimana cara mereka berpakaian, menjalani kehidupannya, serta upacara atau ritual yang dilakukan. Upacara adat tradisional tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Masyarakat Dayak pada umumnya sangat mensakralkan semua bentuk upacara-upacara adat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya mereka turun-temurun. Pengertian upacara Dahau. Upacara Dahau merupakan upacara adat pemberian nama anak. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh keluarga, keturunan, bangsawan, atau keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Dalam upacara ini, banyak kegiatan yang dilakukan, misalnya ritual adat yang berlangsung selama 1 bulan penuh. Oleh sebab itulah, acara ini dilakukan secara besar-besaran dan undangannya pun hanya masyarakat adat setempat, suku Dayak. Next. Upacara Dahau kerap menjadi festival Dahau. Festival Dahau adalah sebuah festival yang diselenggarakan di kota Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Festival ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat setiap tahunnya. Biasanya, festival ini digelar pada akhir Oktober hingga awal November. Budaya dan adat yang berkembang di Kutai Barat ditampilkan dalam festival ini dan melibatkan 6 subetnis di Kutai Barat, yakni Dayak Tanjung, Benua, Bahau, Kenyah, dan Ahoy serta Melayu. Next. Tujuan Festival Dahau. Tujuan Festival Dahau adalah untuk memperingati Hari Jadi Daerah, memajukan dan melestarikan kebudayaan daerah, meningkatkan kesadaran pemerintah, daerah, dan masyarakat akan kekayaan seni dan budaya khas daerah, sarana promosi pariwisata daerah, dan menggerakkan industri kreatif daerah dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat daerah. Next.
Asas Festival Dachau. Festival Dachau selenggarakan berdasarkan asas partisipasi, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, keterbukaan. Next. Berikut gambar Festival Dachau. Next. Fungsi upacara Dachau. Upacara adat Dachau bagi masyarakat Kutai Barat di Kalimantan Timur mempunyai beberapa fungsi, yaitu spiritual, sosial, dan sebagai aset yang menunjang pariwisata. Next. Tujuan upacara Dachau. Tujuan dari upacara Dachau adalah acara pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Dan upacara Dachau juga bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan gotong royong di antara sesama warga masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Next. Terima kasih. Sekian materi saya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya, Mas Nanda Zainur Rahman. Mungkin dari Bapak, Ibu serta rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai topik yang dibawakan oleh Mas Nanda Zainur Rahman ini. Ini upacara adat yang baru juga buat saya, jadi saya jadi kenal nih gitu. Terima kasih ya Mas Nanda Zainur Rahman gitu. Sama Kak. Mungkin Mas Nanda Zainur Rahman ada yang ingin ditambahkan tentang topik yang dibawakan oleh Mas Nanda Zainur Rahman nih. Saya manggilnya apa ya biar enak gitu. Mas Nanda Mas Nanda ya. Iya. Oke, Mas. Nanda dua ya. Ada dua Nanda di sini, Mas sama Mbak. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu peserta sekaligus pemateri atau narasumber, jangan lupa untuk mengisi link absensi ya yang sudah saya lampirkan di kolom chat. Mungkin ada yang ingin bertanya nih, karena kan upacara Dachau nih, dari mana Mas kalau boleh tahu? Tadi suaranya agak keputus soalnya. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oh iya, dari Kalimantan Timur ya. Ya. Ini saya baru dengar ya, karena mungkin nanti ketika saya ada apa ya, ada kesempatan gitu ke Kalimantan Timur, jadi saya tahu nih, oh ini upacara Dachau yang udah pernah disampaikan sama Mas Nanda gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan gitu, karena saya tertarik sih dengan upacara Dachau ini gitu. Sebenarnya cukup Kak. Eh, jadi si upacaranya tuh kayak upacara-upacara yang kayak penyambutan, kayak perayaan-perayaan gitu ya, ya Mas? Eh, ya kayak perayaan pemberian nama anak gitu. Oh, oh iya ya, siap Jadi siap siap. acaranya itu 1 bulan penuh itu sama itu cuma orang bangsawan atau orang-orang yang banyak uangnya. Oh, waktu
Kalau misal ini gimana? Itu kan Mas Nanda sempat mention kalau semisal itu tuh buat para bangsawan nih. Apa itu terjadi kesenjangan sosial itu masih terjadi sampai sekarang gitu? Masih nggak? Kira-kira? Eh, Kira-kira masih Kak. Oh, sepertinya masih terjadi ya kesenjangan Ya, sosial yang ada di Kalimantan Timur ya? iya Ah, Kak. oke, siap, siap, siap. Terima kasih ya Mas Nanda atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Topiknya seru sih tentang upacara Dahau. Terima kasih Mas Nanda. Mungkin kita langsung ke materi selanjutnya, ya materinya Mas Wahyu Erik ya. Sebentar. Ini ya upacara ngebabali dari Lampung ya Mas Wahyu Erik. Mas Wahyu Erik udah ready buat memaparkan presentasinya. Udah, Kak. Oke, apa Mas Erik dibantu share screen atau mau share screen sendiri? Bentar. Oke, siap. Waktu dan tempat dipersilahkan. Udah belum, Kak? Belum kelihatan. Eh, Mas Wahyu Erik, suaranya belum terdengar. Halo, halo. Oke, Udah belum, Kak? oke, udah waktu dan tempat dipersilahkan. Mas, silahkan dipaparkan ya materinya. Mulai dari awal lagi ya pemaparnya. Jangan Ya, ini udah, Kak. iya, sambil dipaparkan gitu, sambil Mas Eriknya juga ngomong. Ini udah halaman 1, Kak. Oke, dipaparkan ulang. Sambil dibaca presentasinya. Oke.
kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Erik Pratama. Saya sekolah di SMKN 1 Sanden. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upacara ngebabali Lampung Barat. Upacara ngebabali. Upacara ini dilaksanakan saat membuka human atau perladangan baru di saat membersihkan lahan untuk ditanami atau pada saat mendirikan rumah dan kediaman yang baru atau juga untuk membersihkan tempat yang mempunyai aura gaib jahat. Oke, next. Apa saja upacara adat yang ada di Lampung? Hasil gambar untuk upacara ngebabali di Lampung berikut. Ada 7 adat istiadat atau tradisi unik dan populer yang ada di Lampung. Gawis, tradisi gawis atau begawi dilaksanakan untuk ritual kehidupan, diantaranya kelahiran anak, menjelang dan saat pernikahan hingga pemberian gelar adat begawi, yaitu nomor 1 cakak adun, nomor 2 Blujujor, ketiga Mumbai Lawok, keempat Bali Mau, yang kelima Tayuan, yang keenam Bali Mau, yang ketujuh Ngambek BH. Oke, next. Apa itu upacara adat Lampung? Hasil gambar untuk upacara ngebabali di Lampung. Begawe adalah tradisi upacara adat warga Lampung dengan maksud memberikan suatu gelar adat kepada pengantin. Istilah lengkapnya adalah begawe cakak papadun, yang kemudian banyak disebut dengan begawi aja. Begawi biasa dilaksanakan oleh kelompok masyarakat adat Lampung Papadun. Oke, next. Apa saja contoh upacara adat? Hasil gambar untuk upacara ngebabali di Lampung, upacara adat Indonesia dan tujuannya, yaitu nomor 1 upacara adat Posijuek di Aceh, 2 upacara adat ngebabali di Lampung, yang nomor 3 upacara adat Yahyan Kasadak suku Tengger, yang keempat upacara adat Ngaben di Bali, kelima upacara adat Makikua di Sulawesi Utara, yang keenam upacara adat Dahau di Kalimantan Timur, yang ketujuh tradisi bakar batu di Papua. Oke, next. Yang dimaksud dengan upacara Dahau. Hasil gambar untuk upacara ngebabali di Lampung. Dahau merupakan upacara adat pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Namun upacara ini biasanya digelar oleh keluarga keturunan bangsawan atau keluarga maupun dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Mungkin nikah pakai adat Lampung. Hasil gambar prosesi pernikahan adat Lampung akan dimulai dengan acara nindai atau nyubuk. Pada proses ini, orang tua calon mempelai pria akan menilai wanita yang dipilih putranya sebagai calon istri. Salah satu tradisi yang dilakukan adalah canggung bilangan, di mana calon mempelai pria dan
wanita mengenakan pakaian adat. Oke, next. Apa itu adat Ngawi? Satu tradisi adat yang ada adalah tradisi gawai adat. Gawai adat adalah proses penyelesaian pengakuan seseorang oleh para penyimbang atau tokoh adat di komunitas keadaan tertentu. Next. Apa ciri khas Lampung? Apa saja ciri khas Lampung? Tak berbeda jauh dengan ciri khas Palembang, selain memang lokasinya berdekatan, masyarakat Lampung juga mengadopsi masakan yang berbau ikan dan sambal asam manis. Masakan khas Lampung adalah seruit, yaitu masakan ikan digoreng, dibakar, dan dicampuri dengan sambal terasi, tempoyak atau olahan durian, ataupun mangga. Oke, next. Saibatin meliputi apa saja? Hasil gambar, suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentuk dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah sebaran suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Persawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Next. Suku Lampung ada berapa? Yaitu sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung, Saibumi Jurai atau satu bumi dua jiwa. Masyarakat provinsi ini dibagi dalam dua suku, yaitu suku Lampung Pesisir dan suku Lampung Pepadun. Next. Apa makna upacara adat Ngebabali? Upacara Ngebabali, upacara jenis ini dilaksanakan saat membuka human atau perladangan baru, di saat membersihkan lahan untuk ditanami, atau pada saat mendirikan rumah dan keidaman yang baru, tahu juga untuk membersihkan tempat angker yang mempunyai aura gaib jahat. Apa tujuan dari upacara tepung tawar? Hasil gambar, tepung tepung tawar merupakan salah satu upacara adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat Melayu dalam rangka memohon kepada Allah agar orang yang menikah diberi keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Next. Sekian presentasi dari saya. Sekurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Wahyu Erik atas pemaparannya. Tadi sempat saya lihat Mas Erik juga menambahkan ciri khas yang ada di Lampung seperti itu ya. Terima kasih ya Mas Erik atas pemaparannya, sangat luar biasa. Ya, Mungkin sama-sama. dari Bapak dan Ibu peserta serta rekan-rekan yang lain, adakah pertanyaan untuk pemaparan Mas Erik dengan topik upacara? Dengan upacara adat. Upacara Ngebabali ya. Terima kasih Mas Erik. Mungkin bisa langsung ditanyakan jika ada pertanyaan mengenai upacara Ngebabali Lampung, upacara adat yang khususnya seperti lebih ke syukuran untuk ladang yang baru dibuka, pemberian nama anak, seperti itu ya.
Sepertinya tidak ada pertanyaan ya dari rekan-rekan sekalian. Jadi mungkin untuk webinar pada sore hari ini akan saya cukupkan ya. Untuk uh, link absensi jangan lupa untuk diisi. Link absensi akan masih terbuka selama sesi webinar masih berlangsung, baik dari narasumber maupun dari partisipan. Wajib mengisi link absensi ya. Terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari beberapa narasumber kita tadi ya. Mohon untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan dan juga mohon maaf jika ada salah kata juga ya. Mungkin akan saya cukupkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk keluar dari room Waalaikumsalam Zoom. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Selamat Sama-sama. sore.